Oke, untuk tugas berikutnya kita akan membuat keychain di SolidWorks yang akan nanti di-convert ke 3D printer flash print dengan model seri itu. Nah, nanti akan saya jelaskan pokoknya. Jadi untuk yang pertama udah pastinya kita buka dulu aplikasi SolidWorks. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya ya. Itu dengan nama dengan desain 3D keychainnya seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke yang sketch yang pertama, kita extrude base dulu. Kita extrude base dengan ketebalannya 3 mm. Kalau sudah, tekan centang. Nah, dilanjutkan dengan yang ini, kita extrude base juga. Kita tekan yang ini untuk yang reverse direction. Kita tekan 3 mm juga dan oke. Nah, kalau sudah, nanti aplikasinya ntar bisa di save lagi. Lalu kita di sini tekan save as STL file. Nah, kalau sudah, kita tekan centang save. Yes. Dan kalau sudah, kita pilih lagi yang flash printnya. Lanjut kita cari filenya di mana, tugas flash print. Dan di sini sudah ada ya. Nah, kalau misalnya kita off the platform, kita tekan saja yes. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal running saja. Untuk runningnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, jadi di sini kita kalau sudah save-nya, ntar kita bisa masukkan ke flash drive tersebut. Nah, nanti kita tinggal masukkan ke model yang Creator Pro 2 ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan dan kita tekan opsi yang itu dan juga nah di situ kan ada pilihannya tuh model-modelnya. Kita tekan yang model kita yang mana. Nah, kalau sudah, kita tekan running saja dan kita melihat estimasi waktunya itu sekitar 37 menit. Nah, di sini nozzle akan beroperasi dulu. Nah, jadi bagian bidangnya akan naik. Nanti akan naik secara maksimal. Nah, itu sedang pengkalibrasian seperti dahulu. Nah, kalau sudah, kita tekan lagi. Untuk point speednya kita percepat ya di sini. Kita pilih di 150%. Dan kalau sudah, kita tinggal tunggu saja. Nah, kita atur kembali ya speednya ya di sekitaran 130. Dan untuk di permulaannya kita bisa melihat print timernya belum berjalan. Dan di sini untuk yang bagian yang optimal itu yang bagian nozzle kiri. Nah, jadi seperti inilah bagian pemrosesan waktu 3D printnya. Untuk bagian ini akan saya percepat dan seperti inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Faiz Abdillah. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 100 dari kelas praktikum D. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat casing Raspberry Pi yang seperti di gambar berikutnya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, jadi untuk membuat casing seperti ini, kita perlu untuk masuk ke materi yang sudah diberikan. Nah, di Google Drive ini terdapat beberapa tahap-tahap perintah dan juga file-file yang mendukung untuk membuat casing ini. Jadi di link yang ini ada di bagian yang 121 model 10. Jadi kita bisa buka dulu. Nah, untuk di bagian 121 model 10 ini, jadi terdapat file-file tersebut ya. Nah, di sini ada Raspberry
pie partnya, dan juga yang enclosure base dan juga top dan lain segalanya. Tapi yang kita perlukan itu hanya Raspberry Pi-nya saja, Raspberry Pi. Nah, untuk bagian ini kita tinggal masukkan saja. Jadi untuk pertamanya, nah ini kan saya sudah ada model yang sudah jadinya. Jadi kita hide dulu saja. Sudah. Nah, kita hide dulu sekarang. Nah, jadi untuk modelan boardnya kayak gimana, Raspberry itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi bentukan modelnya. Dan untuk langkah pertama ya, untuk membuat casing itu saya akan tunjukkan lagi. Nah, jadi ada dua bagian yang saya pisahkan. Jadi di sini saya ada top dan juga base. Jadi top itu yang bagian atas dan base itu bagian bawah. Untuk langkah pertama saya yang jelas membuat bagian base nya terlebih dahulu. Saya untuk membuat bagiannya itu saya menggunakan walls dulu ya. Ini saya membuat dindingnya dulu untuk bagian base nya ini. Jadi di sini saya menggunakan sketch ya. Kalian bisa lihat untuk sketchnya ini seperti apa. Jadi kita menentukan fondasinya itu awal dari Raspberry Pi-nya. Dari Raspberry Pi kita memberikan jarak ya. Kita memberikan jarak itu sekitar sebentar, saya di sini memakai Smart Dimension dan kita tentukan berapanya. Nah, di sini saya memberi jarak 1,5 mm. Untuk membuatnya gimana? Kita menggunakan yang namanya convert entities bebas, dan untuk membuat walls ini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi di sini. Nah, jadi kalau sudah terbentuk, kita langsung extrude base saja. Nah, di sini saya menggunakan fitur extrude base ya. Di sini saya menggunakan extrude base sebesar 12 mm. Nah, jadi yang di extrude itu di bagian yang kotak ini ya, bukan bagian dalam sini. Karena ini membentuk dinding. Dilanjut saya membuat yang base-nya ya. Membuat base. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sketch-nya seperti apa. Jadi untuk sketch-nya itu saya pasang di atap yang ini, atap sini saya membuat kotak full. Dan untuk extrude base ukurannya itu berapa? Saya di sini menggunakan ukuran 1,5 mili untuk bagian atapnya, bagian atap dari base. Nah, oke. Lanjut. Nah, untuk bagian yang setelahnya itu kan tadi kan yang bagian top ya. Dan sekarang saya akan jelaskan bagian base. Saya di sini awal membuat stand off. Membuat stand off itu seperti apa maksudnya? Ya, jadi saya membentuk lubang lingkaran untuk penempatan mur atau baut maksudnya. Nah, di sini saya masing-masing memiliki diameter 7 mm dari masing-masing lingkaran. Lanjut, habis itu saya menggunakan fitur extrude cut. Nah, di sini saya menggunakan fitur extrude cut di sini. Saya menggunakan fitur extrude cut dan jangan di reverse ya, ini reverse. Kita taruh keluar. Lalu kita pilih ukurannya 6 mili. Setelah itu nih akan aku perlihatkan lebih jelas bagaimana bentukannya. Saya akan open part dulu. Nah, jadi untuk stand off-nya ya seperti ini tadi yang saya bilang. Tadi bukan di extrude cut, tapi itu di extrude base ya. Dan di sini lanjut kita di bagian base-nya.
lihat sketchnya untuk pengukurannya seperti apa. Nah, seperti ini kita jadi buat kotak berukuran sebesar yang telah kita buat tadi di top, jadi seperti ini, dan beri jarak itu sebesar 3 mm. Untuk bagian ini ya saya menggunakan fitur yang namanya extrude base lagi, tapi ini saya reverse ke 1,5 mm. Oke, untuk bagian dindingnya juga saya di sini memiliki ukuran. Nah, memiliki ukuran kayak segini. Dari saya cara pembuatannya itu saya buat menggunakan center rectangle. Saya buat dari titik tengah merah ini, dan saya beri jarak dengan menggunakan smart dimension sebesar 1,5 mm. Untuk panjang dan lebar menyesuaikan. Nah, kalau sudah, saya juga buat lagi menggunakan fitur extrude base itu sebesar 12,5 mm, menyesuaikan dari yang top tadi. 12 kan top kan dari saya buat 12,5 mm, dan saya juga buat 12,5 mm. Lanjut lagi, untuk bagian sini saya menggunakan fitur. Nah, tapi sebelum itu saya buat dulu sketchnya ya sebelum menggunakan fitur ini. Nah, saya membuat sketch terlebih dahulu sebelumnya. Nah, seperti ini kalian bisa juga. Nah, untuk bagian ini sebenarnya kita tidak perlu buat karena kita udah menggunakan fitur dari fitur ini. Aduh, tidak ada. Ya pokoknya ya, jadi ini fitur untuk membuat mur ya. Jadi untuk fitur itu ada di insert so saya gitu. Menggunakan fitur mounting boss, iya benar, mounting boss. Nah, dari sini mounting boss ini akan membentuk mur bentuk mur seperti ini. Nah, untuk ukurannya ya, tuh ya 5,05 mm seperti ini. Nah, kalau sudah kita saya akan perlihatkan kembali. Nah, di sini kan tadi saya sudah jelaskan dengan bagian base. Sekarang saya akan jelaskan bagian top juga ya. Bagian top saya akan open part. Ya, jadi seperti ini awalnya. Nah, saya menggunakan fitur yang sama juga ya, mounting boss ya. Mounting boss. Base juga. Nah, ukurannya sama yang tadi sebelumnya. Nah, setelah itu saya akan membuat bagian pilarnya ini. Saya menggunakan fitur mirroring yang sama nih. Pokoknya kurang lebih seperti ini yang bisa dilihat. Sebenarnya kalau di sketch itu tidak bisa dilihat ya, pokoknya ntar ada fiturnya. Nah, terus pokoknya di tahap berikutnya setelah pembuatan ini sudah selesai, kita ya tinggal di bagian finishingnya saja. Di bagian finishing itu saya pertama yang saya lakukan itu saya menggunakan fitur fillet agar tidak lancip ya untuk bagian bidangnya. Nah, jadi untuk bagian fillet apa saja yang saya berikan itu pada bagian sudut-sudut yang samping dan juga bagian atasnya. Nah, biar terlihat seperti ini. Lanjut, dan bagian bawah juga saya melakukan fitur yang sama juga. Saya menggunakan fitur fillet. Nah, untuk ukuran filletnya seberapa
Saya akan perlihatkan ukuran filletnya itu ada di 3 mm. Untuk bagian yang luar, ini untuk yang bagian base nya saja. Dan untuk yang bagian dalamnya berapa? Untuk bagian dalamnya itu 1,5 mm. Dan saya akan perlihatkan juga untuk yang bagian topnya, ya, filletnya. Untuk filletnya sebentar, saya akan lebih mudah. Saya akan seperti ini dan saya akan memperlihatkan filletnya itu seberapa. Nah, untuk yang bagian luar itu sebesar 3 mm juga sama. Dan bagian fillet 2 yang bagian dalam saya juga, untuk bagian dalam itu saya sudah taruh itu sebesar 1,5 mm. Dilanjut pada ke fillet ketiga ya, yang bagian atasnya ini itu saya menggunakan fitur fillet lagi dengan ukuran dengan ukuran 2 mm. Nah, untuk bagian dalam sini sebentar, saya akan open part biar lebih mudah. Untuk bagian ini saya juga menggunakan fitur fillet ya, agar tidak terlalu kaku. Jadi saya menggunakan fitur fillet di sini dengan ukuran filletnya itu 0,5 mm. Nah, kalau sudah saya akan perlihatkan kembali yang bagian yang lainnya juga. Nah, kan tadi kan sudah yang sudah bagian top ya. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian base nya. Yang bagian base sama, untuk fillet sama, kurang lebih sama. Bagian ini juga sama. Nah, terus jadi di sini ada fungsi draft. Jadi karena kalau semisalkan kita menggunakan mesin molding itu tidak dapat untuk mencetak bidang yang terlalu kaku. Jadi di sini kita berikan sudut ya, sudut miring itu. Sudut miring sebesar 1 derajat. Nah, di sini kalau bisa dilihat ya, fiturnya feature. Nah, untuk bagian ini ya 1 derajat. Berlaku juga dengan hal ini. Untuk berlaku, nah yang ini juga 1 derajat ya. Nah, untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud miring-miringnya itu, kalau bisa dilihat dari gambarnya, kan saya akan tampilkan bagian lurus. Nah, bagian sini itu nggak lurus langsung ke bawah. Dia makin ke bawah itu dia makin ramping lah. Dia makin menyamping dan membuat sudut. Jadi tidak kaku 90 derajat. Nah, di sini saya menggunakan fitur yang ini ya. Untuk menggunakan fitur ini, untuk mencetak yang seperti ini ya, saya menggunakan fitur file di insert fastening feature, dan saya menggunakan fitur mode-nya itulah pokoknya. Nah, di sini saya menggunakan edit feature ini biar lebih gampang. Saya menggunakan lip. Nah, untuk ukurannya seperti ini, ukurannya 1,7 dan 1 derajat. Nah, fungsinya ini apa? Saya akan perlihatkan juga untuk bagian base-nya. Nah, saya akan perlihatkan section view-nya seperti apa. Kalau dilihat dari gambar, saya akan perlihatkan ya. Jadi section view. Nah, kalau dilihat ini ada gap ya, ada gap. Itu tuh fungsinya ya biar tidak terlalu
menyusahkan pada proses moldingnya ini. Jadi diberi gap agar lebih ramping lah gitu. Lanjut, setelah saya menggunakan fitur yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan fitur extrude cut untuk membuat lubang-lubang dari setiap port yang ada di Raspberry Pi ini. Jadi untuk di bagian yang pertama yang akan saya jelaskan itu di bagian base-nya dulu ya. Di bagian base saya membuat USB Ethernet cut lah ini. Saya di sini saya akan perlihatkan ukurannya. Nah, untuk ukurannya seperti ini. Jadi cara menyesuaikannya itu ya kita sesuaikan dengan portnya, dan kita lebihkan itu dengan menggunakan fitur offset sebesar bukan offset. Kita benar-benar offset dengan 0,5 mm jaraknya. Agar tidak terlalu ngepas dengan portnya. Kita beri jarak. Nah, kalau sudah ya terbentuk seperti ini dari masing-masing portnya. Ini baru yang USB Ethernet cut-nya saja. Nah, untuk ukuran pada extrude cut-nya kita menggunakan fitur True All, dan dilanjut pada side part cut itu yang bagian ini ya, pada bagian sampingnya. Pada bagian samping itu kan ada 3 port. Saya akan perlihatkan. Nah, ini sama. Maaf, ini salah. Saya ambil side part cut. Nah, awalnya tuh kita tidak perlu membentuk yang garis 80 derajat ini. Kita awalnya bentuk dulu sesuaikan dengan ukuran portnya. Saya awal-awal membuatkan lingkaran, kotak, dan juga kotak. Untuk fitur ini saya akan jelaskan nanti. Oke, setelah sudah, kita menggunakan fitur extrude cut juga sama, dan dilanjutkan pada fitur yang extrude cut terakhir di bagian port SD card-nya. Di port SD card saya membuat ukuran seperti ini ya. Sesuaikan dengan ukuran SD card-nya dan diberi jarak 0,5 mm dari panjang dan lebarnya. Oke. Lanjut, saya akan perlihatkan pada bagian topnya ya, bagian top saya cuma beberapa doang extrude. Nah, karena yang diperlukan itu hanya bagian USB Ethernet port, Ethernetnya pokoknya saya di sini hanya menyesuaikan dengan gambar yang di bawah tadi, yang di base. Jadi di sini ukurannya sama ya seperti ini yang di awal. Sesuaikan dengan portnya dan berikan jarak keluar dengan menggunakan fitur offset sebesar 0,5 mm dari setiap port. Ya, kalau sudah ya kita menggunakan fitur extrude cut juga. Kita menggunakan fitur extrude cut dengan menggunakan True All, dan juga jangan lupa offset. Kalau True All kalau kita masih menggunakan sketch plan, itu ada bagian-bagian yang akan terpotong, maka kita akan berikan offset agar mulai titik potongnya tuh mulai dari portnya ini, mulai titik potongnya dengan beri jarak 30 mm. Kalau sudah, tekan centang, dan di akhir saya akan menjelaskan dengan kenapa saya menggunakan fitur draft ini. Sesuai dari namanya draft, jadi itu proses pemotongan yang kita tuh berikan jarak sekian derajat agar waktu proses molding itu tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak komponen. Jadi kalau kita tidak memberikan draft, misalkan waktu pada proses pemotongan moldingnya itu, jadi plastiknya itu bakal ada beberapa bagian yang bakal ada kayak sedikit kerusakan gitu. Nah, makanya kita menggunakan fitur fillet agar diberikan jarak bukan diberikan jarak sebenarnya, kita berikan sudut kemiringan
agar tidak terlalu kaku untuk bagian bidangnya. Nah, seperti ini ya. Untuk fillet seperti ini. Kita menggunakan fitur fillet dari step extrude cut yang sudah kita lakukan ya. Jadi fillet untuk fitur draftnya ini ya kita buat di bagian yang USB and Ethernet card, lalu bagian yang side partnya, dan juga yang SD port cardnya ini. Pokoknya semua setiap potongan untuk yang bagian port kita lakukan fitur draft. Nah, kalau sudah di akhir itu saya lakukan sedikit tambahan fitur yang sebenarnya asli kita tidak perlu, tapi jika proses ini tetap benar dilakukan dengan molding, saya menambahkan yang namanya snap groove ya, snap hook. Nah, untuk cari fitur di mana, kita cari ke insert, lalu kita carikan di bagian insert, mana ya? Oh iya, maaf, kita pilih salah satu dulu, pilih salah satu partnya, kita pilih insert. Nah, di sini di fastening feature dan ada snap hook ya, snap hook. Nah, snap hook ini bentuknya seperti apa, saya akan perlihatkan. Untuk bagiannya itu ada di sini, berarti saya akan hide dulu yang ini, dan juga yang bagian raspberry-nya saya akan hide dulu agar terpampang seperti apa snap hook. Seperti ini ya snap hook. Jadi snap hook itu bagian yang bakal nanti waktu bagian operator mesinnya itu ya bakal bisa mengambil lah bagian partnya ini dengan mudah. Nah, jadi ini kan hanya bagian snap hooknya saja, jadi ibaratnya kayak kaitnya. Dan untuk bagian lubangnya itu kita buat di bagian yang top. Jadi kita lihat nih, bagian ini kita hide dulu saja. Untuk bagian topnya nih, jadi kita buatkan lubang. Nah, seperti ini untuk bagian snap hooknya. Kita tidak perlu menggambar sketch ulang, jadi kita dengan menggunakan fitur insert. Nah, saya akan perlihatkan di sini dengan open part. Caranya itu pertama kalian buka di insert, lalu fastening feature dan pilih yang snap hook groove. Nah, snap hook groove nanti akan melakukan penyesuaian. Jadi untuk bagian fitur dan body selectionnya ya kalian tinggal pilih snap hooknya yang dari sini. Ada salah satu bagian yang keluar muncul nama snap hook, kalian terpilih, lanjut tinggal dibikin untuk body draftnya itu ya kita sesuaikan dengan draft di sini. Nah, draft ini saya pilih sebodinya. Nah, dengan ukuran draftnya seperti ini. Nah, kalau sudah kalian bisa keluar lagi. Nah, jadi ini untuk yang bagian topnya ya. Nah, bagian top secara keseluruhan seperti ini. Fitur-fitur apa saja yang digunakan ya? Ada membuat dinding, membuat base-nya, dan membuat skroopnya. Skroopnya itu dengan menggunakan fitur mounting boss. Dari sini kita membuat pilarnya ini, membuat pondasinya, fillet, terus juga yang tadi saya bilang groove di sini. Nah, untuk membuat yang bagian yang ada jaraknya itu, dan kita membuat pemotongan.
dan juga kita draft lagi dan juga snap proof. Nah, itu yang bagian topnya. Untuk bagian base kita awal melakukan penggambaran stand off itu yang pilar tadi, lanjut bikin base, bikin walls, dan buat board, fillet, draft, dan lain sebagainya, dan sampai di akhir itu membuat step hook yang bersifat opsional. Jadi kalau kita gabungkan secara keseluruhan dari apa yang telah kita buat, seperti inilah casingnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika dari penjelasan saya menarik, dapat dipencet tombol subscribe dan like dan share ke grup kalian agar pembelajaran seperti ini dapat disebarluaskan kepada teman-teman kalian yang memiliki keminatan dan pelajaran bidang yang sama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sabila. Saya dari Teknologi Rakasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 100. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 5 desain 3D untuk menunjang tugas 10 CAD-CAM. Jadi di sini saya perlihatkan desain yang sudah saya cari di Google. Ini salah satu desain yang saya dapatkan. Nah, untuk simulasinya bagaimana? Apakah bagian ini membutuhkan support atau apa? Yang pastinya kita membutuhkan support karena bagian dalam ini kopong ya. Bagian kopong ini agar dia bisa tertahan dan tidak roboh, kita menggunakan support. Nah, di sini supportnya sudah otomatis, auto support saja, kita tekan auto support. Nah, kalau sudah seperti ini nantinya. Nah, lanjut lagi. Jadi kayak yang bisa saya jelaskan desainnya seperti ini. Kalau selama ada suatu bidang yang kopong atau tidak ada isinya, itu memerlukan support. Nah, untuk memakai supportnya kita tinggal auto support saja dengan fitur yang ada di Flashprint. Lanjut kita ke desain berikutnya. Saya di sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini satu desain yang sudah saya carikan dan ini adalah desain yang saya buat selama matkul CAD dan juga saya ada beberapa desain yang saya buat sendiri untuk kebutuhan saya. Jadi di sini saya sudah menyimpan di mana ya? Nah, di sini. Jadi saya di sini membuat casing TWS. Nah, untuk bagian ini saya move dulu saja. Nah, jadi di sini saya membuat casing TWS ya. Membuat casing TWS. Untuk bagian ini saya tidak memerlukan support. Kalau bentuknya seperti ini kita perlu support. Nah, kita buatkannya 90 derajat. Nah, pokoknya 90 derajat. Nah, pokoknya seperti inilah. Kita bikin 90 derajat semua. Nah, kalau sudah kita move on platform. Nah, kalau seperti ini kita tidak memerlukan support karena bentuk seperti ini sudah kokoh. Jadi kita tidak perlu memerlukan support. Nah, lanjut kita cari lagi desainnya. Di sini saya membuat desain juga ya. Jadi ini saya bisa jelaskan untuk yang bagian ini tuh saya waktu itu diperintahkan oleh ayah saya untuk membuat sebuah kon untuk sebagai tampung makanan buat tampung makanan ikan. Jadi saya waktu itu mendesain 3D dan waktu itu saya langsung berikan desainnya ini ke ayah saya. Jadi ini desainnya seperti ini, saya tidak perlu memerlukan support karena bentuk modul seperti ini tuh sudah kokoh, jadi berdiri ke atas. Jadi dia bentuk modulnya tuh sudah padat, jadi tidak perlu support lagi. Nah, lanjut lagi, saya di sini akan memberikan desain yang sudah saya buat selama matkul CAD. Nah, jadi di sini
Nah, saya di sini membuat pulley yang pastinya waktu itu ini memerlukan waktu untuk membuat rancangan ini. Nah, seperti ini jadinya seperti ini. Nah, untuk modul seperti ini memerlukan support ya, karena emang bagian sini itu sangat eh, mudah untuk rapuh jika tidak ada support. Nah, untuk biar lebih gampang saya akan scaling biar lebih kecil. Nah, terus kita cari lagi yang tabung gas. Nah, di sini saya mau tabung gas. Waduh, tabung gasnya kecil, gede banget. Nah, saya kecilkan saja. Nah, untuk tabung gas seperti ini, jadi dalam bentuk kalau saya buat dalam desainnya tuh kopong ya di bagian dalamnya. Jadi bagian ini pasti sudah pastinya memerlukan support, dan apalagi di bagian sini itu terdapat lubang. Lubang ini dapat roboh kalau misalkan tidak pakai support kita. Nah, jadi seperti inilah desain yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.